Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sedang jamaah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Di sore hari ini kita berkumpul di tempat ini. Kita sedikit mempelajari tentang agama kita sebelum kita buka puasa. Dan memang seorang muslim itu dia harus terus belajar semaksimal mungkin, karena untuk menggapai kenikmatan dunia dan akhirat itu tidak akan bisa kecuali dengan ilmu. Sehingga alhamdulillah sedikit kita di sini bisa saling belajar tentang agama kita. Dan alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk bisa menikmati indahnya bulan Ramadan. Dan memang nikmat yang paling banyak kita lupakan itu adalah nikmat waktu. Ada dua nikmat disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, nikmat yang sangat mahal tetapi banyak kita lupakan. Dan biasanya sadarnya kita akan nikmat itu ketika nanti nikmat itu sudah dicabut. Ketika nikmat sudah dicabut itu biasanya kita baru sadar akan besarnya nikmat itu. Rasulullah SAW beliau bersabda, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang paling banyak dilalaikan oleh manusia. Yang pertama as-sihhatu, kesehatan. Kemudian yang kedua al-faragh, waktu luang, kesempatan. Yang pertama kesehatan. Sehat itu mahal sekali. Karena dengan sehat itu kita bisa menikmati kenikmatan dunia. Tanpa sehat dunia itu nggak ada nikmatnya itu. Kita makan, kalau nggak sehat ya nggak enak makanan. Kita punya uang, kalau nggak sehat pun nggak bisa jalan-jalan. Kalau kita nggak sehat kita nggak bisa apa-apa itu. Tapi siapa yang paling tahu harganya sehat, kesehatan itu? Orang yang paling tahu itu orang yang sakit. Orang yang sehat itu biasanya lalai dia itu, lupa terhadap kesehatan. Kemudian yang kedua, kenikmatan yang paling banyak kita lupakan itu adalah al-faragh, kesempatan, waktu. Dan waktu itu tidak ada pasarnya, sehingga tidak bisa jual beli waktu, nggak bisa. Waktu itu nggak ada rumah sakitnya. Kesehatan masih bisa kita usahakan. Ada tempat untuk kita itu mencari kesehatan masih ada. Tapi waktu nggak ada. Pasarnya nggak ada, rumah sakitnya nggak ada. Sehingga siapa yang waktunya hilang tidak bisa dijual belikan. Siapa yang waktunya rusak nggak bisa diperbaiki. Siapa yang sakit waktunya nggak ada rumah sakitnya. Oleh karena itu yang paling paham harganya waktu itu adalah orang-orang yang sudah nggak punya waktu lagi. Nah itu mungkin kita punya teman, kita punya orang tua, kita punya saudara-saudara, rekan kerja yang tahun lalu kita masih bisa bersama kerja di sini, kumpul di sini untuk menikmati Ramadan. Mungkin tahun ini pun sudah tidak ada kesempatan mereka. Oleh itu kita alhamdulillah masih diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala, diberikan waktu, apalagi di bulan Ramadan ini, bulan yang sangat mulia. Ramadan sudah mau berakhir. Dan itu sebenarnya gambaran kepada kita, rupanya perjalanan hidup di dunia itu cepat sekali. Tiba-tiba Ramadan itu sudah mau berakhir. Padahal seakan-akan Ramadan itu baru kemarin gitu. Demikian juga apa? Tiba-tiba kita sudah tua gitu. Tiba-tiba kita sudah mau mati gitu. Tiba-tiba mata kita sudah melihat malaikat maut dengan mata kita. Itu semuanya tiba-tiba semua. Semuanya serba tiba-tiba. Oleh karena itu di antara tanda-tanda hari kiamat, dan kita sudah merasakan ketika perjalanan waktu itu cepat sekali.
Rasulullah SAW mengatakan di antara tanda-tanda hari kiamat itu wa yataqarrabuz zaman. Zaman itu berjalan dengan cepatnya dan kita sudah merasakan. Tapi walaupun kita itu sudah hampir selesai bulan Ramadan, masih ada sedikit hari-hari tersisa di bulan Ramadan. Mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya, terlebih di malam hari. 10 hari terakhir itu yang terbaik malamnya. Yang terbaik malamnya, karena di malam itu yang kita cari itu adalah malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu hadiah yang Allah berikan kepada kita. Keutamaannya itu khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 lebih tahun. Sehingga kalau kita misalkan di malam itu membaca Al-Fatihah sekali, itu lebih mulia daripada kita membaca selama 83 tahun. Itu hadiah yang luar biasa Allah berikan kepada kita. Maka masih ada sisanya, masih ada waktu, maka mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Orang yang paling rugi yang didoakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah itu ada 3 orang. Rasulullah itu pernah naik mimbar, mimbarnya beliau itu ada 3 tingkatan. Setiap naik tingkatan pertama beliau mengatakan amin. Setelah itu naik lagi mengatakan amin. Naik lagi ke tingkatan yang ketiga mengatakan amin. Akhirnya Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, Anda tadi kok mengaminkan 3 kali itu? Itu doa apa?" Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Tadi malaikat Jibril itu berdoa dan minta saya untuk mengaminkan. Akhirnya saya aminkan." Coba bayangkan itu. Yang doa malaikat Jibril, makhluk paling suci. Kemudian yang mengaminkan Nabi Muhammad, manusia paling suci. Berarti doanya nggak main-main itu. Yang kedua, jadi kalau yang pertama itu malaikat Jibril berdoa, man adraka walidayhi, siapa yang masih berjumpa dengan orang tuanya, salah satu dari keduanya atau dua-duanya masih hidup, falam yadkhulil jannata, dan dia tidak bisa masuk surga dari pintu bakti kepada orang tua, faba'adahullah, semoga Allah menjauhkan orang itu dari rahmatnya. Setelah itu malaikat Jibril mengatakan, "Qul amin," katakan amin wahai Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengatakan amin. Kemudian yang kedua, man adraka Ramadan, siapa yang berjumpa dengan bulan Ramadan. Kita diberikan kesempatan hidup di bulan Ramadan. Tsumman salakha, kemudian Ramadan berakhir, falam yughfar lahu, dosanya belum dihapuskan. Ramadan berakhir, dosanya belum disucikan, dosanya belum dihapuskan. Faba'adahullah, semoga orang itu dijauhkan dari rahmatnya. Akhirnya Rasulullah mengatakan amin. Kemudian ketika Rasulullah mengatakan, malaikat Jibril mengatakan, man dzukirta indahu, siapa yang mendengar nama engkau wahai Muhammad disebut, falam yusolli alaika, dan dia tidak bersalawat kepada engkau, faba'adahullah, semoga Allah menjauhkan orang itu dari rahmatnya. Setelah itu Rasulullah mengaminkan lagi amin. Nah itu di antara 3 macam doa tadi, poin yang kedua itu, siapa yang diberikan kesempatan hidup di bulan Ramadan, dia tidak menggunakan dengan sebaik-baiknya sampai akhirnya Ramadan berlalu dan dosanya belum dihapuskan, maka orang itu sangat-sangat rugi. Kenapa? Kenapa kalau orang itu rugi? Karena kita itu tidak akan masuk surga sampai bersih. Kita itu kan semuanya pengen masuk surga, semua kita. Dan kita itu tidak pengen masuk neraka jahanam. Orang yang paling sukses itu orang yang masuk surga selamat dari api neraka jahanam. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang dimasukkan surga, dijauhkan dari api neraka jahanam, dia telah sukses. Semua kita kan pengen masuk surga, tapi rupanya masuk surga itu nggak mudah. Syaratnya orang masuk surga itu hatinya harus bersih. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim mengatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat, di mana hari itu harta dan anak itu nggak bermanfaat kecuali orang yang datang kepada Allah Ta'ala dengan membawa hati yang bersih. Syarat masuk surga itu harus bersih. Rupanya hati kita itu kotor sekali,
Kotor dengan apa? Dosa dan maksiat yang kita kerjakan. Dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa tangan, pikiran. Itu banyak sekali dan mengotori hati kita. Memang dosa itu tidak mengotori badan. Ada orang berbuat dosa, dia mandi pakai minyak wangi, baunya wangi. Karena dosa itu mengotori hati. Maka Allah itu memberikan kesempatan momen-momen untuk membersihkan. Di antaranya apa? Ramadan. Momen kita untuk memandikan jiwa kita, memandikan roh kita, memandikan hati kita. Kalau ini belum bisa kita maksimalkan, sampai akhirnya momen ini berlalu, dosa kita belum dihapuskan, maka nanti Allah yang akan membersihkan. Tapi perlu diingat, kalau Allah yang membersihkan itu sakit, sangat menyakitkan kalau Allah itu yang membersihkan. Kenapa? Allah itu kalau membersihkan dosa kita itu dengan cara ditimpakan musibah. Baik musibah dunia, sakit, hartanya hilang, ludes, anaknya meninggal, sakit. Atau kalau ini belum bersih, di hari kiamat dengan cara dimasukkan ke neraka jahanam, naudzubillah. Ibaratnya kayak besi yang sudah banyak karatnya itu. Bagaimana cara membersihkannya itu? Membersihkannya dengan cara dibakar besi itu, kemudian ditempa, masukkan lagi, bakar lagi, tempa lagi, karena sudah banyak kotornya. Maka kalau Allah yang membersihkan itu menyakitkan. Maka ketika kita masih punya kesempatan itu, gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya untuk membersihkan hati kita, termasuk momen Ramadan ini. Sudah jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita walaupun bekerja di sini, misalkan di Telkom, di Batang sini, sebenarnya pekerjaan kita itu bisa menjadi momen untuk ibadah kita. Bukan berarti ibadah itu cuma di masjid, bukan berarti ibadah itu pada sholat saja, tetapi ada ibadah yang itu nggak kelihatan ibadah, tapi nggak kelihatan ibadah itu. Yaitu seperti apa? Seperti kerja. Kerja itu ibadah. Ketika kita niatkan untuk kebaikan, kita niatkan untuk kebaikan. Jika kita itu kerja, jadi orang kerja, misalkan keluar rumah ya, mas-mas, mbak-mbak, bapak ibu, kalau keluar rumah kerja, bersihkan hati kita. Dengan cara apa? Kita niatkan. Kita niatkan kita itu bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita, supaya kita itu tidak mengemis atau minta-minta sama orang. Atau tujuannya untuk memberikan nafkah bagi bapak yang dia itu punya tanggungan, kewajiban untuk memberikan nafkah. Niatkan untuk memberikan nafkah, maka itu jadi ibadah besar. Itu menjadi ibadah besar. Kenapa? Karena ada ibadah-ibadah yang gambarannya itu kehidupan dunia, cuma menjadi ibadah karena niat. Bedanya antara orang kerja niatnya untuk cari nafkah yang wajib dengan orang kerja yang cuma dapat dunia, itu bedanya cuma di hati. Bedanya cuma di hati. Maka itu kerjaan kita itu bisa menjadi momen ibadah besar selama kita itu perbaiki hati kita. Di antara yang menjadikan ibadah kita itu berpahala besar itu, ketika kita itu kita dinamakan kerjaan itu kan amanah. Ketika kita itu bekerja dan kita itu menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Kerjaan itu amanah. Apalagi ketika kita sudah masuk di instansi, kemudian kita tekan kontrak, kita dapat upah sekian, kemudian nanti kita kerjanya sekian, maka itu amanah yang nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Ta'ala. Amanah itu berat. Sampai Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, Inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibal. Kami, yaitu Allah Ta'ala, telah membebankan amanah kepada langit, bumi, gunung. Fa'abaina ayyahmilnaha. Semuanya tidak mau memikulnya. Kenapa? Karena tanggung jawabnya berat. Fahamalahal insan. Kemudian tiba-tiba datang manusia untuk memikul amanah. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu zalim dan manusia itu bodoh. Sehingga apa? Sehingga kita itu, ketika kita itu menjalankan kerjaan penuh dengan amanah, itu akan bernilai ibadah yang besar. Namanya amanah itu
Sampai Allah Ta'ala mengatakan juga dalam Al-Quran, wa aufu bil ahdi, tunaikan amanah kalian, perjanjian kalian. Innal ahda kana mas'ula, sesungguhnya perjanjian itu nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Ta'ala. Nah itu ketika kita kerja, misalkan kita kerja itu, ketika kita kerja, yang kita teken dalam kontrak kita itu amanah. Kita bukan hanya mengikat perjanjian dengan bos saja, bukan. Kita bukan hanya mengikat perjanjian dengan perusahaan saja, bukan. Tetapi itu amanah, ada ikatan dengan Allah Ta'ala yang nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Ta'ala. Sehingga adanya bos, adanya pemimpin atau tidak, bagi orang muslim yang mereka itu menjaga perjanjian dengan Allah Ta'ala, itu nggak ada bedanya. Sehingga apa? Dia akan menjadikan kerjaan dia itu amanah. Dia nanti akan tahu bahwasanya dia akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Sehingga adanya pemimpin, adanya bos atau tidak, itu nggak ada masalah bagi dia. Kenapa? Karena Allah akan memantau. Allah akan melihat kita itu ada maupun tidak. Maka itu ketika kita itu bekerja, kerjaan kita itu akan bisa menjadi ladang pahala besar jika kita itu menjalankan dengan sepenuh hati. Kita menjalankan dengan amanah. Namanya orang yang amanah itu, dia itu akan bekerja dengan semaksimal mungkin. Ada bosnya atau tidak, ada apa saja atau tidak, itu dia akan bekerja. Kenapa? Karena dia itu amanah. Sehingga disiplin itu harus kita jaga sebagai seorang muslim, itu disiplin, tepat waktu. Kemudian kita menjaga ya kerjaan kita semaksimal mungkin. Kenapa? Karena bukan hanya di dunia kita akan dihisab. Kalau di pemerintahan kita kan ada KPK yang menindak tentang korupsi. Bukan hanya di dunia saja kita akan dihisab, tetapi di hari kiamat pun akan diminta pertanggungjawaban. Oleh itu sudah jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, jadikan pekerjaan kita itu sebagai ladang pahala. Ketika kita itu bekerja dengan sepenuh hati dan kita bersihkan hati kita, kita kerja itu tujuannya untuk apa? Sekarang kalau kita punya uang gitu, kita punya uang itu tujuannya untuk apa sih? Kita itu punya uang, kerja itu untuk apa gitu? Terkadang ada sebuah aktivitas itu nilainya bisa bermacam-macam sesuai dengan niatnya masing-masing. Maka tinggal kita itu niatnya apa. Ada orang kerja akan mendapatkan banyak pahala, sehingga dia dapat uang dunia, dia juga dapat akhirat dari kerjaan dia. Kenapa? Karena niat. Jika memang dia itu niatnya, kalau saya punya harta, saya akan bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan harta saya, itu pahalanya luar biasa. Ada orang yang dia itu punya harta, malah dia itu jatuh dalam dosa dan maksiat, padahal kerjanya boleh, nggak apa-apa, tetapi karena niatnya, dia akan mendapatkan dosa karena niatnya. Jika dia itu niatannya kalau punya harta saya gunakan untuk dosa dan maksiat, maka dia itu mendapatkan dosa walaupun dia nggak mengamalkan, walaupun dia itu masih berupa niat. Kemudian yang ketiga, ada orang yang dia itu mencari harta, dia itu nggak mendapatkan apa-apa kecuali uang saja, duit yang dia dapatkan, dan itu yang rugi. Kenapa? Karena kan kita minta sama Allah Ta'ala itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tuhanku, saya meminta kepada Engkau kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, dan selamatkan kami dari azab neraka jahanam. Kita minta dunia dan akhirat kan, kebaikan dunia dan akhirat. Nah, terus bagaimana caranya itu? Caranya kita perbaiki niat kita. Kita perbaiki hati kita. Semua yang kita kerjakan dari aktivitas itu tujuannya untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala, supaya kita itu bisa menjalankan ibadah kepada Allah Ta'ala dengan harta yang kita miliki. Sedang yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau kita melihat di dalam Al-Quran, ada seorang yang dinamakan dengan pegawai terbaik, pekerja terbaik. Yaitu kalau kita itu pengen menjadi seorang yang terbaik itu, caranya kita harus punya sifat apa itu? Kalau kita melihat dalam Al-Quran itu ada dua sifat. Ada dua sifat. Kalau kita punya dua sifat ini, kita akan menjadi manusia terbaik. Dan dua ini penting sekali. Dua perkara ini penting sekali. Dan kita berharap dua-duanya itu kita punya.
Yang pertama, sifat yang harus dimiliki oleh kita, apalagi kita dalam menjalankan pekerjaan kita itu, ada dua sifat yang harus kita miliki. Yang pertama, sifat amanah. Yang pertama itu sifat amanah, itu berkaitan dengan hati, dan itu berkaitan dengan agama kita. Yang kedua itu skill, kemampuan untuk menjalankan tugas itu. Kalau kita punya dua ini, pertama kita punya sifat amanah di dalam hati kita. Kemudian yang kedua, kita punya skill untuk menjalankan program dari kerjaan kita. Maka kita itu akan menjadi orang hebat. Kita akan menjadi orang yang hebat. Akhirnya apa? Kalau dua perkara ini berkumpul, antara sifat amanah dan skill itu berkumpul, maka nanti akan terlahirkan manfaat. Jadi kerjaannya itu ada manfaatnya untuk dirinya sendiri, manfaat untuk orang lain, manfaat untuk negara, itu ada. Jadi manfaat itu muncul karena dua ini. Tapi kalau satu dari dua ini hilang, maka yang ada adalah kerusakan. Ada orang punya amanah tapi nggak punya skill. Apa yang terjadi? Yang terjadi dia akan dimangsa, dia akan dijajah. Dia akan dijajah. Walaupun orang itu baik, masya Allah, orangnya baik, orangnya soleh, orangnya amanah, tapi nggak punya skill untuk mengolah, untuk bekerja. Akhirnya apa? Dia nanti akan menjadi budak. Dia nanti akan dimangsa. Karena kehidupan dunia itu, yaitu kayak hutan belantara. Siapa yang kuat, dia yang menang. Siapa yang lemah, yang akan dimangsa dia itu. Kehidupan dunia seperti itu. Kalau dia itu punya sifat amanah tapi nggak punya skill, dia akan menjadi budak. Atau dia punya skill tapi nggak punya amanah, skillnya hebat tapi dia nggak punya sifat amanah, maka dia akan menjadi perusak dunia. Yang merusak dunia itu kan orang-orang yang pinter-pinter gitu. Misalkan kalau kita lihat korupsi, misalkan itu, yang korupsi itu siapa? Apakah orang bodoh-bodoh itu? Enggak, orang pinter-pinter gitu. Yang merusak dunia, yang merusak bumi, yang merusak lautan, yang merusak hutan, siapa mereka itu? Orang pintar-pintar mereka itu. Tapi mereka nggak punya sifat amanah. Nah itu ketika dua sifat ini hilang, maka yang ada adalah kerusakan. Kalau kita itu ingin memberikan manfaat, kita menjadi manusia terbaik. Manusia terbaik itu siapa? Rasulullah pernah ditanya Nabi Muhammad itu, "Wahai Rasulullah, siapa manusia terbaik itu siapa?" Maka Rasulullah jawabannya itu, ketika ada sahabat yang bertanya seperti itu, beliau jawabannya ringkas sekali. Beliau mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah orang yang paling bermanfaat bagi yang lainnya. Sehingga manusia terbaik itu siapa? Orang yang paling bermanfaat. Baik bermanfaatnya itu dengan apa saja lah itu. Kita bisa memberikan manfaat dengan apa saja itu, bermanfaat. Kalau kita itu sudah bisa memberikan manfaat, maka nanti kita itu memiliki sifat seperti sifat kenabian. Di antara sifatnya Nabi dan Rasul itu apa? Mereka itu senantiasa memberikan manfaat kepada yang lain. Rahmatan lil alamin. Kan Rasulullah itu kan julukannya sebagai rahmat bagi alam semesta itu. Rahmat itu apa? Sebagai manfaat. Demikian juga Nabi Isa ketika dilahirkan. Nabi Isa itu kan nggak punya bapak. Ibunya, yaitu Maryam itu lahirnya itu melahirkan Nabi Isa itu kan di bawah pohon kurma. Sakitnya luar biasa. Setelah itu selesai melahirkan Nabi Isa, disuruh menggoyangkan pohon kurma. Setelah itu berjatuhan buahnya. Lalu Nabi Maryam itu bernazar, saya tidak mau ngomong. Nazar saya itu saya tidak mau ngomong. Maka kalau ditanya, ini anak siapa yuk Maryam? Saya nggak mau jawab. Akhirnya Maryam itu pulang bawa anak, padahal nggak menikah dia itu. Ditanya sama orang-orang, wahai Maryam, itu anak siapa ini? Kamu kan belum menikah itu. Maka Maryam tidak mau ngomong karena sudah bernazar. Fa asyarat ilaihi. Tapi Maryam itu mengisyaratkan kepada bayinya, yaitu kalau mau tanya sama ini. Akhirnya orang-orang ngomong, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Wahai Maryam, gimana kita tanya sama bayi yang baru dilahirkan? Akhirnya Nabi Isa yang baru dilahirkan, beliau mengatakan, inni Abdullah, saya itu hamba Allah. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Allah memberikan kepada saya kitab suci dan Allah menjadikan saya sebagai nabi. Setelah itu apa kata Nabi Isa? Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah menjadikan saya sebagai orang yang diberkahi
di mana saja saya berada, diberkahi. Barokah itu apa? Barokah itu manfaat. Barokah itu manfaat. Yang kita cari itu barokahnya, bukan banyaknya. Harta yang barokah, yaitu apa? Harta yang manfaatnya itu banyak, walaupun nggak banyak jumlahnya itu, nominalnya sedikit tapi manfaatnya banyak, itu berarti barokah. Waktu yang barokah, apa itu waktu yang barokah itu? Manfaatnya itu banyak waktunya itu, nah, itu namanya barokah. Oleh itu, supaya kerjaan kita itu memberikan manfaat, baik manfaat untuk diri kita, manfaat untuk orang lain, apalagi di jasa. Orang yang main di jasa seperti ini, karena di Telkom ini kan mainnya jasa. Supaya bisa memberikan manfaat dan kita mendapatkan pahala, maka setiap kita itu harus memiliki dua ini. Yang pertama, kita punya sifat amanah sebagai pertanggungjawaban kita nanti di hadapan Allah Ta'ala. Yang kedua, kita itu punya skill. Kita punya skill. Amanah itu dapatnya dari mana? Itu dari iman. Sehingga harus, yang namanya karyawan itu dikuatkan iman, imunitas iman mereka. Imunitas iman mereka. Kemudian kalau skill bisa dilatih. Skill itu bisa dilatih. Maka itu, kalau dua perkara ini berkumpul, luar biasa hasilnya. Pernah suatu ketika cerita, jadi untuk mengambil seorang pegawai itu kan syaratnya kan dua ini yang kita lihat. Nabi Musa alaihissalam itu, beliau itu kan orang kuat. Nabi Musa itu pernah melihat dua orang bertengkar, kemudian beliau itu diminta bantuan, akhirnya beliau datang, kemudian yang satu dipukul sama Nabi Musa itu, yang dipukul mati. Orang-orang marah pengen membunuh Nabi Musa, akhirnya Nabi Musa melarikan diri, pergi sampai kematian. Di matian karena capek, beliau itu istirahat di bawah pohon, melihat orang-orang pengembala kambing. Orang-orang sedang mengembala kambing. Mereka itu biasanya kalau mau pulang itu, mereka itu bawa kambingnya ke sumur, ada sumur besar, diminumkan, setelah itu baru pulang mereka itu. Maka Nabi Musa melihat ada dua perempuan yang mengembala kambing. Karena perempuan akhirnya ngalah di paling belakang, yang lain sudah rebutan untuk meminumkan kambingnya, perempuan itu yang paling belakang. Akhirnya Nabi Musa itu kasihan melihat mereka, maka Nabi Musa itu turun. Setelah itu diambil kambingnya perempuan-perempuan itu, dua itu diminumkan sama Nabi Musa, setelah itu diberikan kembali. Akhirnya perempuan itu pulang, kemudian cerita sama bapaknya. Rupanya bapaknya itu sudah tua renta. Bapaknya seorang nabi, namanya Nabi Syuaib. Apa kata putranya, anaknya ini, yang perempuan tadi mengatakan, wahai bapakku, jadikan saja itu anak muda itu sebagai pegawai kita. Apa kata anaknya itu? Diabadikan sama Allah dalam Al-Quran ucapannya itu, dan itu penting sekali. Kata anaknya mengatakan, inna khairu man ista'jartal qawiyul amin. Sebaik-baik orang yang kita jadikan sebagai karyawan kita itu al-qawiyu al-amin. Yang pertama, orang yang memiliki kekuatan fisik. Nah, kekuatan fisik itu apa? Skill. Kemudian yang kedua, skill nggak cukup gitu. Karena kalau cuma skill saja nggak dibandingin dengan yang kedua, maka nanti akan merusak. Maka yang kedua mengatakan al-qawiyyu al-amin. Yang kedua orang yang punya sifat amanah. Akhirnya kan Nabi Musa kan dipanggil. Setelah itu suruh datang ke rumah, kemudian nanti kan diberikan imbalan. Demikian juga Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam itu beliau ketika keluar dari penjara, Nabi Yusuf itu kan gantengnya luar biasa. Saking gantengnya itu sampai ibu yang merawat dia pun tergoda. Sampai akhirnya kan ngajak Nabi Yusuf untuk berzina. Nabi Muhammad itu pernah berjumpa sama Nabi Yusuf. Beliau itu mengatakan, kata Rasulullah mengatakan, laqad u'tiya syatran minal husn. Nabi Yusuf itu diberikan 50% ganteng laki-laki. Ya, jadi gantengnya laki-laki itu 50% itu Nabi Yusuf. Sisanya itu dibagi-bagi. Ya, berarti kalau misalkan saya itu mungkin dapat 0,00 berapa persen gitu. Ya. Nabi Yusuf gantengnya kayak apa? Sampai orang lihat Nabi Yusuf itu sambil motong daging itu yang dipotong tangannya itu nggak terasa gitu. Saking gantengnya Nabi Yusuf itu. Akhirnya kan setelah itu Nabi Yusuf milih di penjara saja lah itu. Akhirnya di penjara, setelah itu dikeluarkan, setelah itu diangkat menjadi pejabat. Apa kata Nabi Yusuf? Ij'alni ala khazainil ardh. Kalau saya diangkat pejabat, tolong saya itu diangkat untuk menjaga harta negara saja. Kenapa? Saya punya dua sifat. Inni hafidun alim. Saya itu seorang penjaga yang amanah. Yang kedua, saya itu punya kemampuan ilmu untuk menjaga harta negara.
Maka dua ini penting sekali itu, yaitu apa? Sifat amanah dan skill. Sifat amanah dan skill. Amanah itu nanti yang akan melatih kedisiplin, disiplin, kemudian dia itu bertanggung jawab, itu amanah. Sedangkan skill itu yang berkaitan dengan kinerjanya. Ketika dia itu punya skill, kinerjanya bagus, maka dua-duanya itu harus ada. Mungkin kalau skill kan mungkin sudah banyak lah pelatihan skill itu, tapi yang kurang di kita itu pelatihan tentang amanah. Dan itu yang sangat memprihatinkan di negeri kita itu. Di negeri kita itu sangat memprihatinkan. Terkadang ada negara-negara yang latar belakangnya bukan Islam, tapi malah mereka itu yang menjaga amanah. Seperti di Jepang itu, saya punya teman dosen di sana di Jepang itu, cerita itu masya Allah luar biasa. Sifat amanah, bertanggung jawab, kemudian luar biasa mereka itu. Demikian juga di Finlandia itu luar biasa. Tetapi di kita orang Indonesia itu mayoritas Muslim itu, tapi amanah nggak ada. Amanah nggak ada, sehingga terkadang kita berbuat curang pun nggak malu sama sekali itu. Terus terang masih itu terang-terangan itu nggak malu. Kenapa? Karena amanah sudah nggak ada itu. Rasa malu sudah nggak ada di kita itu. Dan itu yang berat bagi kita itu di situ. Maka negara itu nggak akan maju kalau dua perkara ini nggak ada. Negara itu akan maju ketika masyarakat itu punya skill bisa dilatih, di sekolah kan ada. Yang kedua, masyarakat itu punya sifat amanah, sifat punya tanggung jawab, kemudian sifat malu, dan itu namanya amanah, itu namanya iman. Nah itu mudah-mudahan Telkom dengan jasa yang dijual di masyarakat, ketika karyawan itu memiliki dua sifat ini, Telkom itu akan maju. Demikian juga negara Indonesia, ketika dua ini ada, pasti negara itu akan maju. Ya mungkin ini yang bisa kita sampaikan dari nasihat sedikit. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkahi Ramadan kita, sehingga kita itu diberkahi waktu kita, diberkahi umur kita, apalagi di bulan Ramadan. Kita berharap mudah-mudahan Ramadan berlalu, Ramadan selesai, dan dosa-dosa kita sudah diampuni sama Allah Ta'ala. Dan harapan kita mudah-mudahan kita nanti bisa masuk surga dari pintu yang paling bagus di surga, itu namanya pintu Rayyan, disediakan khusus bagi orang-orang yang puasa, dan kita nanti bisa masuk dari pintu itu. Dan kita berdoa mudah-mudahan Telkom diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala dan kemajuan, sehingga semakin hari semakin maju instansi ini. Demikian juga dipopong dengan karyawan-karyawan yang hebat, yang memiliki sifat amanah dan memiliki skill yang kuat, sehingga perusahaan itu akan terus maju. Ya mungkin ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau ada benarnya dari Allah Ta'ala, kalau ada kekurangan murni dari kesalahan saya, dan saya minta maaf kalau ada tutur kata yang kurang tepat di majelis ini. Donasi dakwah multimedia Nida Salam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.